وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما، اللهم آمين. Ikhwani wa akhwati fillah, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan materi kajian akidah kita, melanjutkan untuk membaca kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith yang ditulis oleh Imam Abu Uthman Ismail Ibn Abdurrahman As-Sabuni yang lahir pada tahun 373 Hijriah dan wafat pada tahun 449 Hijriah. Rahimallahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Pada pertemuan sebelum kita libur untuk Ramadan, kita sampai pada pembahasan al-imanu bi qadha wal qadar, iman kepada takdir, yang mana di dalam pembahasan iman kepada takdir ya banyak masail, banyak permasalahan ikhtalafa fiha al-bid'ah ma ahlu sunnah, yang mana di situ banyak permasalahan yang ahlu bid'ah menyelisihi dari akidah yang dimiliki oleh ahlu sunnah. Dan ini tentunya memberikan sebuah pemahaman kepada kita betapa perlunya, perlunya kita itu untuk mempelajari pembahasan ini. Yang pertama dari sisi prinsip, dari sisi akidah, dari sisi teori, kemudian nanti dari sisi aplikasinya, praktek. Karena iman kepada takdir, di samping di situ ada pembahasan dari sisi prinsip dan akidah, juga ada pembahasan dari sisi aplikasinya. Karena iman kepada takdir akan teruji ketika kita mendapatkan musibah. Umpamanya ada orang pasangan suami istri umpamanya, kemudian pasangannya meninggal dunia dengan meninggalkan mungkin anak, meninggalkan keluarganya. Di sini akan terlihat siapa orang yang imannya kepada takdir benar dan mana orang yang imannya kepada takdir tidak benar. Atau ketika pelajaran iman kepada takdir, ketika kita dapat musibah di jalan, ketika kita dapat musibah di ekonomi, kita dapat musibah dari kesehatan, di situ akan teruji keimanan kepada takdir. Jadi iman kepada takdir, sekali lagi, bukan hanya sekedar kita mengimani bahwa takdir ada dua, iman kepada takdir yang baik dan iman kepada takdir yang buruk. Tapi masail dalam iman kepada takdir banyak sekali, yang mana akhirnya atau di dalam di dalam sejarah melahirkan dua kelompok yang menyimpang, dua ahli bid'ah yang menyimpang, yang menyelisih ahlus sunnah. Yaitu yang pertama adalah Qadariyah, aliran yang menyimpang yang dinamakan dengan Qadariyah. Kemudian yang kedua adalah Jabriyah. Qadariyah adalah kelompok yang mengingkari adanya takdir.
kelompok yang mengingkarinya takdir. Jadi kejadian di alam semesta ini ya Allah baru mengetahui setelah terjadi, mengingkari takdir ya, karena mereka menggunakan ilmunya Allah, menggunakan perbuatannya Allah dengan pemahaman logika. Jadi kayak seperti kita ulang lagi ya, ini ada orang kafir. Ini ada orang kafir. Kalau dikatakan bahwa kekufurannya adalah takdir dari Allah, lalu kenapa di akhirat diazab oleh Allah? Bukankah ini takdir dari Allah? Berarti Allah tidak adil dong. Ya Allah tidak adil. Mereka menggunakan pemahaman ini di perbuatannya Allah. Jadi mereka menyamakan ya takdirnya Allah dengan perbuatan makhluk. Akhirnya mereka mengatakan, oh kalau demikian, kalau begitu berarti orang yang berbuat kufur, orang yang berbuat maksiat itu tidak diketahui Allah sebelum melakukan. Setelah mereka melakukan, Allah baru tahu. Masya Allah. Berarti ini menyamakan lagi bahwa Allah seperti ya Pak Guru kita. Ini ada santrinya melakukan ini dan itu di balik tembok sana, ya, tidak ketahui oleh Pak Guru, baru setelah ketahuan baru tahu. Ya, berarti lebih kufur lagi menyamakan Allah dengan makhluk. Intinya ada qadariyah, kelompok yang menyimpang yang mengingkari adanya takdir. Yang kedua adalah jabriyah. Ya, jabriyah ini adalah kelompok yang mengatakan bahwa makhluk tidak punya kehendak. Jadi orang taat, orang maksiat, orang kufur, ya orang berbuat bid'ah, orang berbuat kemungkaran, itu sudah ditakdirkan Allah. Dia nggak bisa berbuat apapun. Artinya orang taat ya sudah ditakdirkan Allah. Orang maksiat ya sudah ditakdirkan Allah. Sekilas pemahamannya benar. Tapi kalau dipahami lebih detail, artinya bahwa makhluk atau manusia atau hamba itu tidak punya opsi dalam hidup. Seperti kapas yang diterbangkan oleh angin, atau seperti wayang yang dilakonkan oleh dalang. Betul atau tidak? Tidak. Adapun prinsip Ahlussunnah atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa Allah SWT menetapkan ada ketetapan dalam kehidupan ini, dan manusia punya kehendak. Kayak seperti antum hadir pada kajian malam hari ini kehendak antum. Tapi kehendak antum tidak keluar dari kehendak Allah SWT. Ketika Allah tidak menghendaki, antum nggak akan sampai ke tempat ini. Ketika Allah tidak menghendaki antum ikut pengajian, sekalipun adalah keinginan yang antum miliki, nggak akan hadir. Mungkin begitu sampai rel, ya, ditelepon sama istri pulang, ya, anak sakit. Atau begitu sampai di rel, istri bilang, ayo kita kuliner aja. Nggak jadi ke mall, nggak jadi ke kajian. Atau mungkin anak rewel atau apa. Ketika Allah tidak mentakdirkan kita hadir di tempat ini. Jadi itu prinsip yang kita miliki di masalah iman kepada takdir. Poin pertama yang dibahas oleh penulis di iman kepada takdir adalah masalah hidayah wa dhalalah. Allah Subhanahu wa taala banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang masalah ini. Kita ulang ya sedikit. Seperti Allah SWT berfirman dalam surat Kahfi, ya may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ya, siapa yang diberi hidayah Allah, maka dialah hakikatnya orang yang mendapatkan hidayah. Sebaliknya, barang siapa yang Allah sesatkan, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk, bimbingan. Orang kalau sudah disesatkan Allah, gak akan ada seorang pun yang mampu memberikan petunjuk padanya. Ya dinasehatin, ya dikasih ceramah, dikasih buku, diajak kepada hidayah, gak akan mungkin mampu. Ya, ini dalil yang menunjukkan bahwa ada hidayah wa idlal minallah, kilahuma minallah, keduanya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dalam masalah perbuatan hamba, maka ini pilihan. Paham nggak di sini? Jadi ada hidayah, ada dhalalah.
Allah ciptakan ada hidayah, Allah ciptakan ada dhalalah. Ya, adapun dilihat dari sisi perbuatan makhluk hamba, maka ini kehendaknya hamba, kehendaknya makhluk. Kayak seperti orang memilih hidayah, tapi ada orang memilih dhalalah. Berarti di sini Allah tidak disalahkan ketika ada orang memilih dhalalah. Umpamanya ada orang udah diingatkan, khamar ini haram dalam agama kita, zina ini haram dalam agama kita, LGBT ini haram dalam agama kita. Akan tapi dia lebih suka kepada perkara yang diharamkan oleh apa? Agama. Ya, ini perbuatan kufur, ini perbuatan maksiat, ini perbuatan dosa. Tapi dia pilih jalan itu. Berarti kalau dalam masalah ya, orang yang meniti jalan hidayah atau orang yang memilih jalan dhalalah, ini perbuatan dan pilihan siapa? Manusia. Tapi perbuatan manusia itu atas kehendak Allah. Makanya ada orang ingin dapat hidayah, tapi ketika Allah belum menghendaki, nggak dapat. Ada orang ingin melakukan perbuatan dosa, ketika Allah tidak menghendaki, tidak akan dapat terlaksana. Umpamanya ada orang ingin nonton, ya tontonan yang nggak benar di YouTube atau di HP. Dia sudah beli kuota, dia sudah ya cari suasananya, tempatnya, tapi begitu ya sudah dia lakukan itu semuanya, ternyata gangguannya di BTS. Gangguannya di BTS ya, sinyalnya sudah dia nggak bisa akhirnya. Jadi ketika Allah belum menghendaki, belum atau tidak bisa terjadi. Ini cara mudah kita memahami takdir Allah dari sisi hidayah dan dhalalah. Ini baru teori ya. Artinya nanti belum lagi ketika kita bicara bagaimana sikap kita, bagaimana ya cara kita itu bisa mendapatkan hidayah, itu cara lain atau bisa dikatakan materi lain, yaitu materi lain. Cuma di sini kita memahami dari sisi adanya hidayah, adanya dhalalah, supaya nanti ketika kita melihat ada orang kafir, ada orang banyak berbuat dosa dan maksiat, ya kita katakan itu takdir Allah kepada dirinya, disesatkan Allah, tapi jalan yang dia tempuh adalah opsi dan pilihan hidup dia, sehingga kita nggak menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ahlu bid'ah tadi ya, qadariyah, mereka ketika melihat ada orang yang berbuat maksiat dan dosa mengatakan apa? Mengatakan itu perbuatan murni Allah, perbuatan murni dari makhluk. Allah nggak ikut campur, karena mereka ingin sucikan dari perbuatan maksiat dosa yang dilakukan oleh makhluk. Jadi Allah baru tahu ketika ada orang berbuat dosa, berbuat maksiat, sehingga layak orang itu diazab oleh Allah. Seperti itu. Adapun Jabriyah mengatakan orang yang berbuat dosa dan maksiat itu nggak punya pilihan. Ya, insyaallah mudah dipahami di sisi ini. Tapi kita lanjutkan untuk poin yang berikutnya. Jadi pembahasan masalah iman kepada takdir banyak masailnya. Ya, dan di lembar berikut beliau masih menyebutkan beberapa prinsip iman kepada takdir dalam permasalahan ini yang di situ diselisih oleh ahli bid'ah. Yang ahlul bid'ah itu menyelisih. Yang berikutnya adalah masalah sa'adah dan saqawah. Sa'adah dan saqawah. Sa'adah dan saqawah artinya ada orang yang Allah takdirkan menjadi orang-orang su'ada. Orang bahagia, wong beja ya kalau bahasa kita, orang bejo. Orang bejo atau beja. Ya, orang bahagia, selalu beruntung, kalau hidup ya usaha beruntung, hidupnya beruntung, berkeluarga beruntung, orang bahagia. Sampai nanti dia di akhirat. Dia bahagia, dihisab dengan hisab yang mudah, bisa meniti titian, kemudian nanti masuk surga. Ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini golongan yang pertama, sa'adah. Kemudian sebaliknya, ya Allah juga mentakdirkan adanya orang-orang yang syaqawah. Syaqawah berarti lawan Sa'adah. Berarti Ya wong sing
hidupnya susah, sengsara, susah kayak gitu ya. Di dunia sudah dihina sama orang, ya kemudian cari duit juga susah, harus ya sudah gitu hidupnya bergelimang dengan dosa dan maksiat. Di akhirat nanti lebih susah lagi dia dimasukkan ke dalam neraka. Itu semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Kalau itu semuanya sudah ditakdirkan Allah, artinya ketika ya semua orang yang lahir di muka bumi ini sudah ditetapkan oleh Allah, entah menjadi orang yang bahagia beruntung tadi atau menjadi orang yang sengsara dan menjadi orang yang masuk ke dalam neraka. Ya. Lalu sikap kita bagaimana? Sikap kita bagaimana dalam memahami masalah ini? Ya, sikap kita seperti disebutkan dalam sebuah hadis, ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah Allah sudah menetapkan siapa-siapa orangnya yang masuk ke dalam surga, sebagaimana siapa-siapa orang yang masuk ke dalam neraka?" Kata Nabi SAW, "Iya, sudah ditetapkan oleh Allah." Maka para sahabat bertanya lagi, "Walima amal?" Kalau seperti itu berarti buat apa kita itu beramal? Buat apa kita itu susah payah cari surga? Kenapa kita enggak ittikal ala al-kitabah? Kenapa kita itu tidak bertawakal saja, bersandar saja dengan catatan takdir? Toh kalau kita repot-repot ibadah, sholat, berbuat kebaikan, kalau dicatat menjadi penghuni neraka sudah nggak ada apa? Nggak ada manfaatnya. Sebagaimana ini orang, masya Allah, di dunia, yang belecut, yang nakal, yang belecut, ya wis. Tapi Allah takdirkan masuk neraka, berarti beruntung dong dia. Ini pertanyaan, logis atau tidak pertanyaannya? Masuk akal atau tidak pertanyaannya? Kira-kira menurut Anda masuk akal nggak pertanyaannya? Kok diem? Masuk akal kan ya? Masuk akal. Masuk akal. Maka Nabi SAW mengatakan, "I'malu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu." Justru karena kita tidak tahu catatan takdir kita, nggak ada bocoran ini, ya. Jadi nggak ada broadcast, nggak ada WA dari malaikat yang memberitahu kalau kita di golongan pertama atau golongan kedua. Maka Nabi katakan, "I'malu," beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk beramal sesuai dengan catatan takdirnya. Bagaimana itu? Fa amma ahlus sa'adah fayuyassiruna min amali ahli sa'adah. Orang-orang yang Allah catat sebagai orang yang bahagia, orang yang beruntung, Allah akan mudahkan di dunia dengan amalan penghuni surga. Salat dimudahkan, ngaji dimudahkan, sedekah dimudahkan, umroh, haji dimudahkan Allah, berbuat kebaikan, ya berakhlak yang baik, pokoknya Allah mudahkan. Sebaliknya, wa amma ahlus sa'adah fayuyassiruna min amali fa amma ahlus saqawah fayuyassiruna min amali ahli syaqawah. Sebalik takdirkan menjadi penghuni neraka, Allah mudahkan bagi dia untuk melakukan penghuni neraka. Maka ini menjadi apa? Introspeksi diri. Jadi kira-kira kita di dunia ini lebih mudah melakukan amal kebaikan atau amal keburukan. Makanya kita diminta atau kita diajari untuk selalu minta hidayah kepada Allah, untuk minta ditetapkan dalam hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita bisa meniti hidayah ini sampai kita meninggal dunia. Karena catatan takdir kita tidak ketahui. Oleh karena itu dalam surah disebutkan ada orang yang dia melakukan amalan penghuni surga. Ya, melakukan amalan penghuni surga. Bahkan kalau dia meninggal dunia tinggal satu jengkal dia masuk surga. Tapi karena dia dicatat sebagai penghuni neraka, maka di akhir hidupnya dia su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Sebaliknya, ada orang yang hidupnya
perjalanannya dipenuhi dengan amalan penghuni neraka. Bahkan tinggal satu jengkal, kalau dia meninggal dunia dia masuk neraka. Tapi karena Allah catat dia sebagai penghuni surga, maka Allah beri hidayah dia untuk taubat, dia beri hidayah untuk hijrah, dia memperbaiki diri, lalu setelah itu meninggal dunia dengan husnul atau husnul khatim, masuk surga. Itu bisa kita lihat dalam kehidupan. Ya. Berarti apa? Pelajarannya di sini, pelajarannya kata para ulama, kalau kita beramal, kita ikhlas karena Allah. Karena yang menyebabkan orang su'ul khatimah salah satunya adalah adamul ikhlas. Jadi kalau antum ngaji atau kita ngaji, kita sholat, kita berbuat baik, ikhlas lillahi ta'ala. Bukan karena manusia, bukan karena istri, bukan karena suami, bukan karena mertua, bukan karena orang. Tapi karena apa? Allah. Ini pelajarannya. Pelajarannya. Sebagaimana jangan bermudah-mudahan dalam dosa dan maksiat. Ya, sekalipun kita sudah ngaji, kita itu sudah sholat, sudah berjanggut, sudah bercadar bagi para ibu, maka jangan bermudah-mudahan dengan maksiat. Karena kemaksiatan yang dilakukan kecil apapun secara terus-menerus itu yang akan menjadikan dia itu apa? Su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Ini pelajarannya. Kemudian pelajaran dalam muamalah. Ini pelajaran untuk kita. Sekarang pelajaran untuk muamalah, artinya interaksi kita bersama orang. Bagaimana ketika kita melihat ada orang yang jadi preman, ada orang yang nggak pernah sholat, ya maka jangan mencibir, jangan merendahkan mereka. Tapi lihatlah, ya dari sisi dia manusia, bisa jadi di akhir hidup dia mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita apa? Tidak lupa untuk memberikan nasihat, ada dakwah di situ, ada nasihat di situ, seperti itu. Ini kalau melihat dari sisi muamalahnya. Baik. Kata beliau, qala Ibnu Abbasin, sebelumnya Allah SWT berfirman, ya, menjelaskan tentang masalah ini. Yang pertama dalam dalil dalam masalah ini, Allah berfirman, alalahul khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Ketahuilah bahwa Allah memiliki hak prerogatif dalam penciptaan dan urusan. Artinya Allah yang menciptakan makhluk dan alam semesta ini sebagaimana Allah yang punya kehendak, al-amr. Allah bebas berbuat apapun. Ya, Allah bebas berbuat apapun. Kayak seperti antum punya perusahaan yang antum bangun dari awal, antum bebas mau dibawa kemana ini perusahaan. Atau antum punya apa? Punya apa lagi? Punya toko. Antum bebas mau dibuka jam berapa, ditutup jam berapa, jualannya mau apa saja, tambah barangnya apa, bebas, antum yang punya. Ya, ini logika sederhana ya untuk memahami wal amr di sini. Allah bebas berbuat. Sehingga dalam hal ini ada kaidah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 23, kalau sudah berbicara tentang perbuatannya Allah, maka la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi kita itu jangan suka membandingkan perbuatan Allah dengan perbuatan makhluk. Kalau seperti ini, ya nggak boleh kita bertanya tentang kenapa ya Allah, kenapa ya Allah. Ya nggak boleh. Jadi ketika kenapa ya Allah ada orang kafir, kenapa ya Allah ada ahlu bidah, kenapa ya Allah ada orang memusuhi dakwah, kenapa ya Allah ada orang berbuat kemungkaran, ini nggak boleh. Wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita ya akan ditanya oleh Allah nanti, ya, tentang ibadah kita, ya, tentang mengikut atau tidaknya kita kepada bimbingan Nabi SAW, itu akan ditanya oleh Allah, ya kan, ditanya oleh Allah. Khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Qala azza wa jalla dalam ayat di surat Al-A'raf yang ke-30, Allah berfirman, kama bada'akum ta'udun fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimudh dhalalah innahum ittakhadhu syayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Artinya, sebagaimana kami ya ciptakan awal kali, maka kelak mereka akan kembali. Artinya Allah menciptakan kita ya dari tidak ada menjadi ada, kemudian nanti Allah akan kembalikan kita.
Artinya ini memberikan pelajaran seperti syiar ya yang sering kita dengar dari ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka persiapkan untuk hari itu. Kemudian fariqan hada ya, maka ada golongan yang kami beri hidayah, wa fariqan haqqa alaihimudz dhalalah, sebagaimana ada golongan yang memang ditetapkan ya disesatkan oleh Allah, alaihimudz dhalalah, Allah tetapkan menjadi orang-orang yang dhalal, memusuhi agama, memerangi agama, memerangi dan memusuhi dakwah yang hak. Tetapkan sebagai apa? Tokoh-tokohnya, sebagai orang-orangnya. Jadi ada orang yang getolnya adalah maksiat. Untuk maksiat juga beda-beda. Ada yang di perempuan, ada yang di narkoba, ada yang di judi, ada yang sabung ayam, ada yang semuanya. Kayak gitu ya. Ada yang semuanya. Ada, Allah tetapkan. Allah tetap. Taib innahum takhadhu. Di sini Allah sebutkan kenapa kok mereka ditetapkan oleh Allah untuk berada di jalan kesesatan ini. Allah sebutkan sebabnya. Innahum, sesungguhnya, innahum ittakhadhu syayatina awliya min dunillah. Karena mereka ketika hidup di dunia lebih suka menjadikan setan itu sebagai aulia, teman dekatnya. Ingin kaya datang ke dukun, apa istilahnya? Cari pesugihan kayak gitu ya. Contoh sederhana ya. Atau dia menjadikan setan sebagai penolongnya dalam masalah hidup. Mungkin dari sisi syahwat ya, dari sisi syahwat, wa yahsabuna annahum muhtadun. Yang menjadi masalah adalah mereka mengira, mereka menyangka berada dalam kebenaran. Inilah ya bisa dikatakan inilah kebanyakan pemahaman setiap pelaku kemungkaran. Jadi kalau kita perhatikan ikhwan dan akhwat, setiap pelaku kemungkaran, dosa, maksiat, bid'ah, kufuran, mereka pasti yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengklaim, mereka mengira, menyangka, bahkan mungkin berkoar-koar bahwa kami yang benar. Ya. Orang-orang Yahudi, mereka mengatakan yang benar atau yang salah? Mereka mengklaim seorang benar. Ya. Orang Nasrani mengatakan, ya, kami adalah orang-orang yang benar, kalian adalah domba yang tersesat. Ya, antum ini domba yang tersesat menurut mereka. Bahkan para penyembah kubur, para penyembah, ada yang menyembah hewan kan ada ya, menyembah sapi, menyembah mereka mengklaim kalau dirinya benar atau keliru. Ya benar, kalau keliru ya nggak mungkin apa. Mereka melakukan seperti itu. Masya Allah. Ini kaidah ya ikhwah. Ini kaidah. Jadi semua orang yang berada di atas kesesatan itu mengira kalau mereka dalam kebenaran. Terus gimana? Ya bagi kita dalam dakwah, bagi kita dalam dakwah berarti menyampaikan al-haq dengan apa? Al-bayan. Karena mereka mengklaim dalam kebenaran, berarti bagaimana izalatu subha, artinya menghilangkan syubhat mereka. Berarti Al-Quran, hadis disampaikan kepada mereka. Masa iya sapi disembah? Sapi ini kan diciptakan. Ya bahkan dia lebih hina daripada antum. Kenapa apa? Disembah. Dihilangkan syubhat. Yang mana poin ini atau di dalam ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, Allah sudah tetapkan adanya dua golongan, fariqun hada wa fariqun ala dhalalah. Sudah, ini berarti apa? Sebuah pemahaman dalam masalah takdir. Wa qala ulaika yanaluhum nasibuhum minal kitab. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan bagiannya dari Alkitab. Alkitab ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, huwa ma sabaqa lahum minas sa'adati wasyaqawa. Artinya mereka adalah orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah menjadi golongan yang bahagia dan menjadi golongan yang sengsara. Lalu beliau
membawakan hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Ini hadis ada di Arba'in Nawawi. Kita baca. An Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya berkata, hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Telah mengabarkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah sosok yang shadiq dan masduq. As-shadiq artinya adalah dari pribadinya, al-masduq adalah dari beritanya. Jadi beliau adalah orang yang jujur lagi dibenarkan. Ya, lagi dibenarkan. Artinya beliau pribadinya adalah orang yang jujur. Dan nukilan yang beliau sampaikan pun selalu benar. Ini shadiqul masduq. Ini beda dengan manusia. Terkadang selain Nabi SAW, terkadang ada orang jujur, tapi karena dia nggak klarifikasi, dia menyampaikan berita hoax. Mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Dia orangnya jujur, tapi karena kurang perhatian menukil berita, dia menukil berita hoax. Mungkin. Berarti dia bukan shadiqul masduq. Kalau Nabi SAW shadiqul masduq, yang beliau kabarkan, yang beliau sampaikan pasti benar. Ya, muqaddimah ini diberikan oleh sahabat Abdul Mas'ud karena berbicara tentang masalah apa? Ilmu embriologi, ya, ilmu apa? Janin. Kata Nabi SAW, anna khalqa ahadikum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yub'atsu Allahu ilaihi al-malak bi 4 kalimat. Sesungguhnya ya, penciptaan salah seorang di antara kalian awal kali dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari. Yang pertama dalam bentuk apa? Enggak disebutkan di sini. 40 yawman, selama 40 hari. Ini redaksi beda yang ada di Arba'in Nawawi. Kemudian dalam 40 hari yang kedua dalam bentuk alaqah, segumpal darah. Kemudian 40 hari yang ketiga segumpal daging. Berarti berapa? Berapa 40 hari? 3 ya. Yang pertama 40 hari pertama air mani, 40 hari kedua menjadi segumpal darah, 40 hari yang ketiga segumpal daging. Berarti kalau dikumpulkan berapa? 40 kali 3 120. 120 kalau dibagi dengan bulan berapa? 4 bulan. 4 bulan. Ya, makanya di saat wanita di usia kehamilan 4 bulan banyak hukum di situ. Bagaimana ketika keguguran, ya, setelah 4 bulan, bagaimana ketika ada orang berbuat kejahatan kepada apa? Wanita hamil. Jadi ini wanita hamil 5 bulan. Kemudian dia habis pulang dari Alfamart dikagetin. Ngeprank kayak gitu ya. Akhirnya dia lari tunggang langgang, akhirnya jatuh keguguran. Kejahatan bagi dia, dan ini ada hukumnya. Ya, ada diat, ya, ada diat. Ini pembahasan di masalah fikih. Kita lanjutkan. Thumma yab'atsallahu ilaihi al-malaka bi 4 kalimatin. Kemudian Allah di 40 hari yang ketiga tersebut mengutus seorang malaikat, lalu memerintahkan kepadanya untuk mencatat 4 catatan takdir. Rizkihi wa amalihi wa ajalihi saqiyun aw sa'idun. Apa itu? Rizki, perbuatan, ajal, menjadi orang yang sengsara atau menjadi orang yang bahagia. Berarti ini menunjukkan kepada kita ya ikhwah bahwa rezeki kita itu sudah ditetapkan sebelum kita lahir. Bahkan ketika kita masih dalam bentuk apa? Segumpal daging. Jadi antum nggak usah ngeluh kalau dapat rezeki sedikit, jangan iri, dengki, hasad kepada orang yang dapat rezeki banyak. Kenapa? Karena rezeki orang sudah ditentukan. Baik. Kemudian yang kedua amalnya. Yang ketiga adalah usianya. Ini yang menjadi syahid adalah syakiyun au sa'idun. Jadi orang bahagia, menjadi orang sengsara atau bahagia. Fa walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, inna ahadakum, sungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi amali ahli jannah, ada yang melakukan amalan penghuni surga, hatta ma yakuna atau ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira', hingga antara dia dengan kematian tinggal 1 jengkal. Antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal.
thumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab, lalu dia mendapatkan ya dalam catatan takdirnya yang sudah ditetapkan oleh Allah, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha, di akhir hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga, penghuni neraka, lalu dia su'ul khatimah sehingga masuk neraka. Ada orang-orang yang semacam naudzubillah. Makanya iman itu perlu kita berkuat ya ikhwah. Iman kepada takdir terutama. Jadi bisa jadi ada orang dia mungkin punya kekasih, artinya pasangan sah ya. Kemudian meninggal dunia. Maka karena saking cintanya dia kepada pasangannya tadi, akhirnya dia bunuh diri, ingin ikut apa? Mati. Karena nggak tahan bebannya ketika ditinggal meninggal oleh dia. Ada yang seperti ini? Bisa jadi ada. Kalau bunuh diri, ini amalan penghuni surga atau penghuni neraka? Neraka. Padahal mungkin selama hidupnya dia apa? Dia bercadar, dia rajin ngaji, dia rajin sholat. Bisa jadi ya ikhwah. Bisa jadi. Iman ini Masya Allah ya, terus dikuatkan sembari apa? Dibarengi dengan ilmunya. Tapi kita lanjutkan. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amalin nar, dan ada salah seorang di antara kalian yang melakukan amalan penghuni neraka, hatta ma yakunu bainahu bainaha ila dhira, hingga antara dirinya dengan neraka tinggal satu jengkal. Artinya kalau dia meninggal dunia ya, maka di saat itu dia masuk neraka. Akan tetapi thumma yudrikuhu ma sabaqa lahu fil kitab, tapi dia didahului dengan catatan takdir yang menjadi penghuni surga, fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha, di akhir hidupnya dia melakukan amalan penghuni surga sehingga dia su'ul atau husnul khatimah. Ada orang ini hidupnya Masya Allah ya, jauh sekali dari Allah, tapi di akhir hidupnya dia taubat, dia ngaji, dia memperbaiki diri, dia banyak banyak menangis karena dosanya, akhirnya dia meninggal dalam keadaan bertobat tadi. Ada orang-orang yang semacam ini ya. Masya Allah, ini hadis memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita, tapi intinya adalah di poin tadi, Allah sudah menetapkan kepada manusia sebuah ketetapan yang nggak bisa ditolak. Salah satunya adalah jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Sudah ditetapkan Allah. Berarti kalau sudah ditetapkan, sekali lagi, kenapa Allah sesatkan, kenapa Allah beri hidayah, itu semuanya hikmah yang Allah miliki ya. Ada orang kok baik banget tapi kafir, ini hikmah dari Allah. Allah yang maha mengetahui, kita nggak tahu kenapa kok Allah jadikan seperti itu ya. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Aisyah ibunda kita, semoga Allah meridhoinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna rajula la ya'malu amal ahli jannah, sesungguhnya ada orang yang melakukan amalan penghuni surga, wa innahu lamaktubun fil kitab annahu min ahli nar, dan dia sudah dicatat sebagai calon penghuni neraka. Fa idza kana 'inda mautihi, ini menjelaskan hadis sebelumnya, maka ketika dia dekat dengan ajalnya, tahawwala fa'amila bi amali ahli nar, maka di akhir hidupnya dia yang tadinya beramal dengan amalan penghuni surga, rajin ngaji, kemudian berubah. Ini hati-hati ya ikhwah. Ya, hati-hati. Makanya jalan istiqomah itu ditetapkan. Jalan istiqomah kita pegang kuat-kuat. Ngaji istiqomah, salat istiqomah, ibu-ibu ya pakai hijab istiqomah. Karena yang namanya fitnah di kehidupan luar biasa. Kita selamat dari fitnah ini. Ya. Bukankah ada orang yang dulunya ngaji mungkin bareng sama antum, sama-sama ngaji,
Tapi sekarang sudah nggak pernah kelihatan. Kelihatannya di mana? Kadang nongkrongnya di pasar, kadang nongkrongnya di alun-alun, kadang sudah diajak ngaji udah nggak mau. Hati-hati dari yang seperti ini. Kita nggak tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Makanya istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu cara. Ya cara. Karena bukan maknanya Allah di sini ingin menghinakan orang, menipu orang, tidak. Tapi Allah sudah sebutkan ya supaya kita bisa tetap ya langgeng dalam kebaikan, bisa husnul khatimah ya dengan istiqomah. Dengan istiqomah, pertahankan prestasi ketaatan yang sudah kita dapatkan. Sering-sering berdoa kepada Allah, minta hidayah. Ya jangan bermudah-mudah. Hati-hati sekali lagi dengan perbuatan dosa dan maksiat. Ya orang kalau sudah ngaji maka jangan berbuat dosa maksiat. Takutnya ya gara-gara nyobain tadi akhirnya dia meninggal. Naudzubillah. Jangan coba-coba. Mungkin hanya iseng di HP ya, cari di Facebook teman lama kayak gitu ya, akhirnya dihubungin padahal dia sudah beristri, padahal dia sudah bersuami. Hati-hati. Bisa jadi itu sebagai sebab ya berpalingnya dari jalan penghuni surga. Kita lanjutkan. Wa inna rajula la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada orang yang dia melakukan amalan penghuni neraka. Fa innahu la maktubun fil kitabi annahu min ahlil jannah. Dan dia dicatat sebagai calon penghuni surga. Fa idza kana qabla mautihi, maka sebelum dia meninggal dunia, ya amila bi'amalil jannah famat. Di akhir hidupnya sebelum meninggal dunia, dia bertobat, dia melakukan amalan penghuni surga, lalu dia meninggal dengan amalan tersebut. Fadakhalal jannah. Dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Menjelaskan kepada kita ya bagaimana cara Allah SWT ya menjadikan ketetapannya nggak bisa ditolak oleh hamba. Dan hadis tadi memberikan sebuah prinsip bagi kita bahwa hidayah, bahwa dhalalah, orang masuk surga, orang masuk neraka, ini semuanya sebuah takdir Allah. Takdir Allah. Ya, takdir dari Allah yang tidak bisa dirubah oleh makhluk. Tidak bisa dirubah oleh makhluk. Baik, ini masalah sa'adah dan saqawah. Ya. Ini tentunya beda dengan Qadariyah dan Jabriyah. Ya. Kalau Qadariyah jelas akan mengatakan Allah zalim. Allah zalim. Ini orang sudah ditakdirkan masuk neraka, ya kenapa masih diadab juga? Berarti Allah zalim dong sama makhluknya. Ya. Adapun Jabriyah mengatakan nggak ada pilihan. Orang berbuat dosa maksiat nggak ada pilihan. Ya ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Masya Allah, ini beda sekali dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Adzan jam berapa? Adzan jam berapa? Atau nggak tahunya antum berarti sudah ditakdirkan oleh Allah atau? Belum adzan ya? Belum. Tayyib, kita lanjut. Yang berikutnya, masalah berikutnya adalah al-khair wa syarr, wa naf'u wa dhar. Ada dua masalah. Yang pertama adalah adanya kebaikan dan keburukan. Yang kedua adalah adanya sesuatu yang bermanfaat, ada sesuatu yang berbahaya. Atau sesuatu yang bukan berbahaya ya mungkin berbahaya bisa diartikan seperti itu. Atau tidak berguna. Contoh khair dan syarr, kebaikan dan keburukan, ada sakit, itu untuk keburukan. Kebaikan berarti sehat, ya. Ditipu sama orang, itu keburukan, kayak gitu ya. Sebagaimana keburukan di situ ya sesuatu yang buruk, Umpamanya ada orang diciptakan dengan kondisi cacat fisik, kayak gitu ya. Itu tentunya buruk. Ya buruk. Adapun nafa wa dhar, manfaat, sesuatu yang bermanfaat. Ada mobil, ada yang bermanfaat, tapi ada yang membahayakan. Kenapa Allah ciptakan adanya nyamuk? Kenapa
Ya ngapain juga di dunia ada nyamuk kayak gitu kan ya, bikin nggak enak aja tidur kayak gitu ya. Sebagaimana kenapa ada ular berbisa, kenapa ada apa lagi, suatu yang bahkan kenapa Allah kalau mengharamkan ya gitu ya, orang nggak ada manfaatnya kok, kenapa diciptakan. Langsung nanti lanjut lagi, kenapa Allah ciptakan adanya pohon tembakau, adanya pohon ganja kayak gitu ya, ini bikin rusak dunia aja kayak gitu, dan seterusnya itu nanti masail yang akan dibahas di masalah nafu wa dhar. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Barakallahu fikum. Sebenarnya karena ini masalah perlu dijelaskan, kita cukupkan saja. Insyaallah kita pembahasannya akan bahas pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Barakallahu fikum. Nakfi hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.